I shall not want. Sebenarnya artinya aku tidak menginginkan apapun, takkan kekurangan aku. Growing up, we have different wants. Ya, kita tuh banyak-banyak keinginan. When I was a child, I wanted to be rich. Wah, waktu Irene masih kecil, dia pengen banget jadi orang kaya. And then when I was in college, I wanted to be successful in whatever career I Wah, did. waktu dia masuk dunia kuliah, dia pengen jadi orang sukses dalam hal apapun. When I was working professionally, I want to get married. Tapi pada saat dia bekerja secara profesional, dia pengen segera menikah. And so this sentence here, the Lord is my shepherd, I shall not want, is a very fascinating sentence for me. Ya, jadi ayat firman Tuhan dari Mazmur 23:1 ini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sangat spesial di hati saya. Yeah. And it's interesting in the Bahasa, it's kind of different from what the English is saying. Ya, dalam arti bahasa Indonesia itu somehow bisa berbeda dengan arti yang bahasa Inggris ya. And so I want to know, what is it? What is it? Why are we always wanting? Ya, jadi saya pengen cari tahu apa sih keinginan itu. And so I categorize certain things, and maybe some of you may not agree, but I hope this will open up your mind. Ya, jadi saya coba membahas, semoga bisa membuka pikiran kita semua. And please pray for my translator and myself. Sometimes this internet doesn't work as well as we hope to, okay? Ya, Bapak Ibu tolong doakan kami dan doakan juga sinyal yang kita dipakai di tempat masing-masing supaya berfungsi dengan baik. Okay, I define need in Bahasa as kebutuhan, which is something that is very important to us, or if we don't have it, we die or we become sick without it. Ya, saya menerjemahkan kata needs adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang sangat penting. Jadi kita itu bisa mati atau tidak bisa menjadi apa-apa tanpa keinginan kita yang satu ini, sesuatu ini. Yeah, need, yeah, kebutuhan. So it's something every human being in this world, they have to have it or own it. Ya, jadi kebutuhan adalah sesuatu yang setiap umat manusia itu harus miliki gitu. For example, oxygen. Everyone needs oxygen. Ya, contoh yang paling jelas adalah oksigen. Semua orang, setiap kita membutuhkan oksigen. Without oxygen, even in 3 minutes, the brain dies. Tahukah Bapak Ibu, 3 menit aja tanpa oksigen ke otak kita akan mati. Okay, and then we also need water. Nah, kita juga membutuhkan air. I mean, without water, we can get sick. Ya, tanpa air kita bisa sakit. And in fact, if there is no access to water for 3 days, we will die. Nah, kalau kita tidak memiliki air, tidak minum air selama 3 hari, kita pasti mati. Okay, there is then what we call necessity. Nah, itulah sebabnya sekarang kita belajar tentang necessity, keperluan. It is also important, but we won't die if we don't have it, and we can still live without it. Ini juga sesuatu yang penting, tapi kita tidak harus memilikinya. Kita tidak akan mati kalau kita tidak memiliki itu. Probably wondering, what would be a necessity? Jadi apa itu keperluan? Money is a necessity. Chen, duit, ya, duit. But if you don't have it, all you be is just like homeless. That's Ya, it. jadi kalau kita nggak punya duit ya paling kita jadi gelandangan lah ya, paling mentok gelandangan ya. Okay, we need clothes. Nah, I mean, kita butuh. it's a keperluan. It's a necessity, yes. Nah, ini masih kategori keperluan ya. Kita membutuhkan pakaian. I mean, if you don't have it, all people think is you're just crazy walking naked. That's it. Jadi menurut saya kalau kita nggak punya baju ya paling kita keliling seperti orang gila nggak pakai baju gitu. Now, want something that is not needed, something that is not necessity. Ya, sesuatu yang kita tidak butuhkan atau juga itu satu hal keperluan. Yeah. What is it? Apa itu? Handphone. Oh, handphone. It's Handphone ini ya. Like, wait. Isn't this a keperluan? No, because remember, children can live without handphones. Ya, mungkin beberapa dari kita pikir ini adalah keperluan, tapi jangan pernah lupa, anak-anak tidak membutuhkan handphone untuk hidup.
Yeah. And then people that live in very, very secluded places, they don't need a handphone. Ya, orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang tidak jauh dari peradaban, mereka nggak membutuhkan HP ya, handphone. So we'll review once again. Need something important, and everyone has to have it. Ya, And jadi or kita without it. jadi kita butuhkan kita simpulkan kebutuhan adalah sesuatu yang sangat amat penting dan kita akan mati atau misal sakit kalau kita tidak memiliki hal itu seperti air dan udara. Yeah. And it's something every human being has to have. That's Ya. what makes it distinct. Itulah sebabnya makanya kebutuhan itu harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Yes. Whereas necessity, it's important, but we won't die if we don't have it. Ya, dan keperluan itu beda dengan kebutuhan. Kalau keperluan kita tidak memilikinya nggak apa-apa. Kita nggak akan mati kalau tidak memiliki hal tersebut. Seperti uang dan pakaian tadi ya, Irene? Yes. And then wants is something not needed, something not necessity. Nah, yang terakhir adalah keinginan. Itu sebenarnya kita tidak butuhkan dan tidak terlalu kita perlukan. Contohnya handphone tadi. Now, so with that said, very few things we need, but there are many things that is a necessity or a want. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang kita jadikan sebenarnya kebutuhan kita, atau mungkin hanya keperluan, dan mungkin itu hanya keinginan. Yeah, but the trick is how can we tell the difference? Nah, masalahnya bagaimana kita membedakan tiga hal tersebut? Now, interesting enough, this promise says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Nah, yang menarik di Mazmur 23 ini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Sebenarnya can I translate? Yes, Aku please. tidak memiliki keinginan apapun selain Tuhan. Maybe. Yeah. Don't you want that? Like I don't have to look at something like, oh, I want this. Jangan melihat segala sesuatu mungkin, oh aku menginginkan ini. So I now think, okay, in order to be in this state of not wanting, the key is looking at God as a shepherd. Jadi arti dari ayat ini adalah untuk bisa menekan rasa keinginan yang sebenarnya tidak baik itu, kita bisa memandang hanya kepada Tuhan sebagai gembala kita. And so if we view our God as a shepherd, we will not try to find our necessities or our wants by ourselves. Ya, jadi saat kita memandang Allah sebagai gembala kita tidak akan mencoba untuk mencari atau memenuhi keperluan kita atau keinginan kita sendiri. Okay, so let's look at the role of a shepherd. What does the shepherd do? Ya, jadi kita pelajari apa tugas dari seorang gembala, apa yang seorang gembala itu lakukan. Okay, let's turn to Isaiah 40 verse 11 and later let's turn to Psalms 23 verse 2. Okay. So Isaiah, go ahead. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom and shall gently lead those that are with young. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Okay. So let's review those verses again. I know it's a bit different in Bahasa. So the shepherd feeds his flocks. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Jadi seorang gembala itu memberi makan kawanan dombanya. He gathers the lambs, the young ones, in his arm. Ya, dia menggendongnya dan menjaganya dengan lengannya, terutama yang domba kecil ya. He gathers and then he carries. Ya, jadi dia udah kumpulkan, dia gendong. And then he gently leads those, meaning the mothers of these young ones. Ya, jadi dia memimpin dengan lemah lembut, menuntun dengan domba-domba yang kecil. Now, I want you to remember these things of a shepherd, and let's compare this to verse 23, chapter 23, Psalms 23, verse 2. Ya, jadi saya akan coba
Bayangkan ini, coba bayangkan ayat ini dan bandingkan dengan Mazmur 23 ayat 2. Now, when we read this, he maketh me to lie down in green pastures, he leadeth me beside the still waters. What is the image you and I have in reading this? Ya, jadi kalau kita membaca Mazmur 23 ayat 2, ditulis di sana, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa yang Bapak Ibu bayangkan saat membaca ayat ini? Now, back then, this is the image I had. He maketh me to lie down in green pastures. Ya, dulu saya membayangkan lembayang hijau itu, padang berumput hijau itu seperti ini. But is it true? Is it like this in Middle East? Ya, tapi apakah benar padang yang berumput hijau itu seperti ini di Timur Tengah sana? Now, I want to show a video. It's a little bit long. I hope to be able to skip it. Yeah. So let's see what is green pastures here. Ya, jadi saya akan coba putarkan kondisi padang yang berumput hijau. Semoga bisa dilihat ya videonya. And Sorry. leads me into green. Okay. Now, when you take a Look at this scene. Observe this scene. Ya, coba lihat padang rumput ini dan coba amati. Do you see anything green here? Apakah Bapak Ibu melihat yang hijau-hijau di sini? Westerner here the first time and you look at this, you find people say, well, I don't know the Okay, you see those little green stuff there? Ya, Those are the green. You see the picture? You see this near the sheep? There's this little green. Does my scroll show? yeah, but Ya. stop now, right? Yeah, there. Ya, oke. Jadi This- Bapak Ibu tidak melihat apapun yang hijau di antara domba-domba ini. But it's these little things. This is the green pasture. Tapi ini disebut padang rumput yang I yang can go hijau. there. Because the Psalm 23, the Lord leads me into green pastures, has been pictured as belly deep alfalfa. Well, you haven't seen any belly deep. See, you see behind this man, this green stuff behind him, where I'm Yeah. scrolling. Those Yeah. are the green pastures, brothers and sisters. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di belakang dari Bapak ini tidak terlihat sama sekali tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau. Yeah. Alpha. And from biblical time to today, it's rare to see a flock in the farm country. There isn't a lot of farm country in this culture. And so farmers kept the shepherds out as much as they could. Maybe they would come in a little bit after the harvest to glean what was. Okay, you see behind him? Those are the green pastures, brothers and sisters. Ya, jadi Bapak Ibu lihat di belakang Bapak ini disebut padang rumput hijau, tapi sama sekali tidak ada yang hijau-hijau. So the shepherd's job is to look far and see where are those little green pastures so he can lead them there so they can eat. Ya, jadi tugas seorang gembala adalah mencari-cari sebisa dia untuk memberi makan mana padang rumput hijau untuk makanan ternak-ternak gembalaannya. So this is how green pastures look. This still looks pretty. But can you imagine finding this in the middle of the desert? You must have sharp eyes. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ini adalah green pasture ya, padang berumput hijau yang kelihatannya sedikit-sedikit ini. Jadi benar-benar seorang gembala itu mencari dengan sepenuh hati makanan untuk dombanya. And so that's why the sheep has to depend on the shepherd to find this green, because they don't know where it is. Ya, itulah sebabnya domba-domba ini harus benar-benar bergantung penuh kepada gembalanya untuk mendapatkan makanan di tengah padang rumput yang gersang dengan sedikit makanan. So the role of the shepherd is that he has to know where to find the food so that he can provide the needs of his sheep and his lambs. Ya, jadi tugas pertama dari seorang gembala adalah dia harus tahu makanan untuk dombanya dan berusaha untuk menyediakan kebutuhan dari domba-dombanya. Yes. So the problem with us is that when we think we want something, is because Satan has deceived us into thinking what we want is our need. Ya, kadangkala kita itu tidak tahu apa yang kita butuhkan itu apakah benar-benar kita membutuhkannya dalam hidup kita. Yes.
So for example, I once talked to someone who says, we need a car. Ya, contohnya ada orang yang mengatakan, saya membutuhkan sebuah mobil. Maybe it's a necessity, but not everybody has this as a necessity. Ya, mungkin baginya adalah sebuah keperluan, tapi tidak semua orang membutuhkan mobil sebagai keperluan hidupnya. Yes. So sometimes we say, oh, I need to buy a car, or I need to buy this. No, it's not a need. It's Ya, likely a want. kadang, oh saya mau beli mobil, beli mobil ini, beli itu, tapi sebenarnya itu bukan kebutuhan, itu sebenarnya keinginan kita. God has already provided our needs and sometimes our necessities. Ya, Tuhan itu sudah menyediakan kebutuhan kita dan kadang-kadang keperluan kita. But he may not necessarily provide our wants. Ya, tapi mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, keinginan kita. He does give it if he knows it will be used to bless others. Ya, Tuhan akan pasti memberikan kalau itu memang untuk memberkati orang lain. And for all those single people in this listening, Ya, mungkin ada yang masih belum menikah yang mendengarkan pesan ini. God knows whether it will be a blessing for you to be married or not. Ya, jadi Tuhan juga akan memberikan menentukan apakah kita menikah atau tidak. Meaning, if he sees that you will be a blessing to others by marrying, don't worry who that person is. He will provide. Oke. Jadi kalau memang Tuhan tahu ini akan menjadi berkat, jangan pusing dengan siapa pasangan hidup kita. Tuhan akan memberikannya. Everybody says, oh, God says, we have to get married or this and that. Wait, will this be a blessing to you and to others? Ya, jadi jangan ribut, oh saya mau menikah. Tenang, tunggulah. Kalau memang itu jadi berkat untuk kita dan juga untuk orang lain. Tunggu waktu Tuhan dan siapa yang Tuhan akan kirim. And if the answer is no, Dan kalau jawabannya tidak menikah, don't force him. ya jangan paksa Tuhan. Santai aja. Tunggu God waktu Tuhan. is our shepherd. I Ya. shall want. Ya, jadi Tuhan adalah gembalaku, gembala kita. Aku tidak menginginkan apapun. So let's now look at another role, a second role of a shepherd. Ya, jadi kita lihat tugas kedua dari seorang gembala. So John 10:11. Yohanes pasal 10 ayat 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. So based on this verse, the shepherd is willing to risk his life for us. Jadi berdasarkan ayat ini Bapak Ibu, seorang gembala itu rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Now let's look at compare the verse Psalms 23 verse 4. Nah, kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Now I'm giving you a picture what a rod and a staff looks like. Nah, kita lihat gada dan tongkat di sini ya, ada gambarnya. The staff has this little like question mark at the end, yeah? Ya, Yes. jadi kita lihat, nah ini gada ya, ini tongkat ya. The one that looks like a question mark. Ya, seperti tanda tanya itu, ini adalah bentuknya seperti gada, seperti tanda tanya, ya. This is when the shepherd sees, okay, that sheep is walking too far, he'll use it to pull the sheep by the neck. Ya, jadi kegunaan alat ini adalah saat gembala melihat domba itu mulai jalannya terlalu jauh, dia akan tarik menggunakan tongkat ini, ya. And then the rod can work two ways. It is, if the sheep is naughty, he uses to hit it to discipline it. Oh, jadi yang lebih kecil itu, yang tongkat lebih kecil, itu untuk mendisiplin domba-dombanya. Or to protect them. If there is wolves that come, he can hit them so that they may, yeah. Sekaligus untuk melindungi domba-domba kalau ada serigala yang akan mengganggu mereka. So you see that these are the only two weapons they have. There's no
guns back then. Jadi kita lihat hanya 2 alat ini, belum ada senjata saat itu. So you can see if there is a bear Ya, jadi bayangkan kalau ada beruang yang besar, or lion, let's just say lion, yeah? atau singa, Do you think this is enough protection? apakah Bapak Ibu pikir ini siap atau sanggup untuk melindungi domba-domba hanya dengan 2 alat ini? So the shepherd risked his life to protect the sheep. Jadi seorang gembala itu rela dan mau untuk mengorbankan nyawanya demi melindungi domba-dombanya. In the book Desire of Ages, Pen of Inspiration revealed, the shepherd watched his charge, knowing that it was at the peril of his own life. Jadi di buku Kerinduan Segala Zaman itu dituliskan seorang gembala itu melihat segala sesuatu dan dia tahu apa yang bisa menjadi resiko bagi nyawanya sendiri. So he would even sleep at the door of the fold to protect his sheep. Jadi seorang gembala itu mungkin tidur di sekeliling domba-dombanya di kandangnya itu untuk melindungi, memastikan mereka dalam keadaan aman. So the second role of the shepherd is that they are willing to risk their life to protect their sheep. Jadi Bapak Ibu, tugas kedua dari seorang gembala adalah rela dan mau mengorbankan nyawanya untuk melindungi kawanan dombanya. So, and let's look now at another role, the third role. Let's look at 1 Peter 2, verse 25. Kita lihat sekarang tugas ketiga dari seorang gembala dari 1 Petrus 2 ayat 25. For ye were as sheep going astray, but now returned unto the shepherd and bishop of your souls. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. So, the shepherd is willing to look for those who have gone astray and bring them back to him. Ya, jadi tugas seorang gembala yang ketiga adalah dia rela untuk mencari domba-dombanya yang tersesat dan membawanya kembali kepadanya. Now, in the book Desire of Ages, Pen of Inspiration reveals, Jesus knows individually and is touched with the feeling of our infirmities. Ya, jadi domba-dombanya ini, gembala itu mengenal kita secara pribadi, secara individu, dan dia tahu, dia tersentuh dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Every soul is as fully known to Jesus as he were the only one for whom the Savior died. Ya, setiap jiwa sepenuhnya mengenal Tuhan, mengenal Yesus seolah-olah hanya dialah satu-satunya yang untuknya juru selamat itu mati. The distress of everyone touches his heart. The cry for aid reaches his ear. Ya, jadi kesusahan dari setiap orang itu menyentuh hati Tuhan dan tangisan mereka itu berteriak sampai kepada telinganya. So the third role of the shepherd that he looks for the lost sheep because each sheep is personally known to him. Ya, jadi gembala yang baik itu mencari domba yang hilang yang dia kenal secara pribadi. So I want to share you a story that it's been a long time someone shared this with me and I want to share it with you. Ya, saya akan membagikan satu cerita yang orang lain pernah ceritakan dulu sekali dan saya mau ceritakan kepada Bapak Ibu. So as a shepherd, he has to lead them to the green pastures for them to eat. Ya, jadi seorang gembala itu akan menuntun kawanan dombanya untuk ke padang yang berumput hijau untuk makan. And he knows every one of them. Dan mereka gembala ini tahu sekali masing-masing dari dombanya ini. Names them. He Sorry? gives them names. He gives them names. Oh, jadi memberikan nama ke masing-masing setiap dombanya ini. So the quiet one, the one who behaves well, he names it. I'll name this one Leong Pitlin. Jadi mungkin yang lembut, yang care orangnya, mungkin namanya adalah Leong Pitlin. And this sheep who is gesit goes everywhere. Oh, this one I will name Fanny. Jadi domba yang nggak bisa diem, yang gesit, yang kebanyakan ngomong, oh mungkin namanya Fanny. And then he sees this little lamb who's small and weak, but very cheerful. And he names this lamb, I'll name this lamb Matthew.
Oh, jadi mungkin domba yang lembut, yang kecil gitu. Itu mungkin dombanya bernama Matthew. Now, as he leads them pastures, as the day goes down, he knows it's time to bring them home. Ya, jadi saat domba-dombanya menjelang sore senja, mereka akan seorang gembala akan menarik mereka, mengumpulkan mereka kembali untuk pulang. So he leads them to the fold. Jadi dia menuntun mereka semua jalan beriringan gitu ya. As he is counting one by one, he says, wait a minute, one is missing. Ya, Matthew is missing. saat dia menghitung jumlah dari domba-dombanya, oh tunggu dulu, ada 1 ekor yang hilang. And he calls, Matthew, Matthew. Oh, dia cari Matthew, Matthew, mana Matthew? He doesn't hear the Dia man. nggak dengar. He doesn't hear it. Dia nggak dengar ya. And Dia then nggak dengar. Matthew has gone his way. And in fact, he has hurt himself. Oh, Matthew itu jalan sendirian, akhirnya dia terluka. And so the shepherd said, okay, I have to now look for Matthew. Oke, akhirnya gembala memutuskan saya harus mencari Matthew. So he brings his sheep into the fold and locks it up, make sure they're protected. Ya, jadi dia kumpulkan domba-domba yang sudah ada dan dia pastikan mereka dalam keadaan dan tempat yang aman. Okay, and then he makes sure the fold, the kandang, is protected, and he goes looking for Matthew. Ya, jadi setelah dia pastikan bahwa domba-domba yang ada itu aman, dia memutuskan untuk mencari Matthew. He calls Matthew. Iya, dia berteriak, Matthew, Matthew, wow, dia Matthew goes further and further away. Ya, ternyata Matthew itu sudah berjalan jauh dan sangat jauh. And it's getting dark. Dan akhirnya keadaan menjadi semakin gelap. In fact, he has ended up in a place where it's dangerous, in a cliff. Ya, Matthew tidak tahu akhirnya dia berada di satu tebing yang sangat berbahaya. And then he's stuck there. Dan dia terperangkap di sana, tidak bisa kemana-mana. And then the shepherd keeps looking, calling his name. Dan gembala itu terus berteriak memanggil dia, Matthew, Matthew. And then later, the shepherd hears, he hears Oh, a small, a small cry. Oh, akhirnya dia mendengar satu tangisan yang sayup-sayup dari kejauhan. And then he listens, and he calls again, Matthew. Ya, lalu dia pelan-pelan dengar, Matthew. And then he hears the response, Oh, domba itu respon. and then finally he's like, oh, he looks over the cliff, he's down there. Oh, dan domba itu melihat ke dalaman tebing. Oh, ternyata dia ada di sana. So now he puts his staff in between his belt, he puts his rod, and now he has to do mountain climbing. Ya, jadi gembala itu memakai peralatan, memakai semua apa yang dibutuhkan dan dia menuruni menaiki lembah itu. Or go down from the top down. Ya, atau turun dari atas ya. Now the edges are rocks, so he cuts himself as he's going down. Oh, jadi mungkin waktu dia turun itu dia terluka ya untuk menyelamatkan si Matthew yang terhilang ini. And so by the time he gets to Matthew, he has a lot of cuts and bruises. Ya, pada saat dia bertemu dengan Matthew yang tersesat itu, badannya sudah penuh dengan luka-luka karena menuruni tebing yang terjal itu. If that was me, I'd be hitting the sheep. You stupid sheep! Look what you made me do. Ya, jadi mungkin dia ngomong. Jadi mungkin dia akan ngomong sama domba itu, kamu ini domba bodoh. Kamu lihat apa yang terjadi sama aku gara-gara kamu. If I was the shepherd. Oh, kalau Irene itu gembalanya. Tapi untung Irene bukan gembala kita ya, Bapak Ibu. But the true shepherd will calm the sheep as, oh, you poor thing. I bet you're scared. Gembala yang baik tidak akan ngomelin kita. Dia akan menenangkan jiwa kita dan mengelus-ngelus kita. And then he will put the sheep on his neck. Dan akhirnya gembala itu akan menaruh domba yang ketakutan itu di atas pundaknya. Why? Because that sheep can no longer go up.
Kenapa? Karena domba itu kelelahan, dia tidak punya tenaga lagi untuk naik. And so he brings up the sheep at the peril of his own life to save the sheep. Ya, jadi gembala itu mengangkat domba itu dan dia rela untuk luka dan tidak enak ya untuk seorang gembala mengangkat domba yang terluka itu. Lelah sekali. And so by the time he gets the sheep back to the fold, he looks at the bruises of the sheep, the wounds, and he puts oil to help ease the pain. Ya, jadi setelah mereka bergabung kembali dengan domba-domba yang lain, gembala ini mengobati luka-luka dan semua sayatan-sayatan di atas tubuh domba yang terluka itu. This is how Jesus is with us, brothers and sisters. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita, Bapak Ibu. He looks for us because he knows us individually. Ya, Allah, gembala kita mencari kita karena dia mengenal kita secara pribadi. Now let's look at the fourth role. Kita lihat tugas yang keempat dari seorang gembala. Let's look at John 10, verse 4. Kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. So the shepherd goes ahead before his flock to lead them and show them the way to go. Jadi seorang gembala itu berjalan di depan dari gerombolan domba untuk menuntun mereka, memimpin mereka, dan memberitahu mereka jalan yang harus mereka tempuh. Now, when we look back at this verse, look at the last part. They know his voice. Ya, jadi kalau kita lihat ayat ini sekali lagi, domba-domba itu mengenal suaranya. How do they know his voice? Bagaimana caranya domba-domba itu mengenal suara gembalanya? Well, this is when I was visiting the Middle East, the Jordan area. I found an interesting information about what the shepherd does to sheep that are stubborn and nakal. Oh, jadi waktu saya punya kesempatan pergi ke Timur Tengah sana, saya belajar tentang seorang gembala yang mengajari mendisiplin seekor domba yang nakal. So when they were lambs, baby sheep, the shepherd will observe whether they are obedient to his voice. Oh, jadi waktu seekor domba itu masih kecil, dia akan lihat apakah seekor domba itu akan mentaati semua perintah dari gembalanya. Because he's the one who feeds them, he's the one who takes care of them, you see. Jadi orang yang sebagai gembala yang akan merawat, mereka akan tahu. It's like a baby knows their mother, basically, right? Ya, kita tahu seorang bayi itu pasti mengenal suara dan tahu persis ibunya, ya. So the same thing is true of the lamb. Ya, itu sama halnya dengan seekor domba. Lamb, anak domba ya? Anak domba ya, anak domba yang masih kecil. And so when this lamb shows behavioral problems, jadi kalau anak domba ini mulai punya masalah masalah tingkah laku, mulai bandel. Now the shepherd has to discipline this young lamb. Gembala ini akan mendisiplin anak domba yang masih kecil ini. You know how he does it? Bagaimana cara dia melakukannya? He breaks their legs. Oh, dipatahkan kakinya. Wow. And then, but he binds it up again, but carries them until the leg is fully healed. Oh, jadi setelah dipatahkan, dia obati dan dia taruh di punggungnya ini, dia pastikan itu sampai sembuh, dia balut. So that may take weeks. Dan mungkin itu akan memakan waktu berminggu-minggu. But in the meantime, that lamb is always being carried. Oh, pada saat masa penyembuhan itu, seorang gembala itu akan terus memanggulnya, menjaganya. So the lamb smells the shepherd, the lamb hears the voice, the lamb gets to know the shepherd. Oh, justru dalam masa pemulihan itu, seekor anak domba yang kecil ini akan mencium bau dari gembalanya, belajar mengenal suaranya, dan akhirnya mulai mengenalnya. And so when it's healed, whenever the shepherd calls, Matthew,
he will hear the shepherd and follow the shepherd. Ya, jadi setelah dia sembuh, dia akan mengenal dan saat dia memanggil Matthew, Matthew, Matthew akan mengenal gembalanya. So when he walks before this sheep, they will follow him and follow him wherever he goes. Ya, jadi setelah sembuh, gembala ini akan menuntun mereka berjalan di depan mereka dan gembala ini akan menuntun mereka jalan yang harus mereka tempuh. So in Psalms 23 verse 3, it says, he restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Ya, jadi kalau di Mazmur 23 ayat 3 ini dikatakan, bentar ya, biar tepat kata-katanya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. So the shepherd will always go before us to assess whether that place is safe to go or not. Ya, jadi seorang gembala yang baik itu akan meneliti, memastikan apakah tempat itu, jalan itu aman bagi kita lewati. It is written in Desire of Ages, Ini tertulis dalam Kerinduan Segala Zaman. the way to heaven is consecrated by the Savior's footprints. Ya, jadi perjalanan menuju surga itu sudah sudah diteladani, dicontohkan oleh jejak-jejak kaki juru selamat. The path may be steep and rugged, but Jesus has traveled that way. His feet have pressed down the cruel thorns to make the pathway easier for us. Ya, jalan ke sana mungkin terjal dan susah, tapi Tuhan Yesus telah menempuh jalan itu terlebih dulu. Kakinya telah menekan duri yang tajam untuk memudahkan jalan bagi kita. Every burden that we are called to bear, he himself has borne. Ya, jadi semua masalah, semua halangan yang kita bilang itu adalah susah, itu sudah dilewati oleh Tuhan. He will never abandon one for whom he has died, unless his followers choose to leave him, he will hold them fast. Ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan orang yang baginya dia telah mati, kecuali pengikutnya itu, anaknya itu memilih untuk meninggalkan dia, yang dia pegang dengan sangat kuat. Brothers and sisters, our shepherd Jesus Christ goes before the difficult path to assess and minimize the danger. Ya, Bapak Ibu terkasih, gembala kita itu Tuhan, itu sudah melewati perjalanan yang susah terlebih dulu untuk memastikan, untuk melihat dan meminimkan resiko segala hal yang membahayakan hidup kita. So let's look once again at the roles. There are many roles, but I want to focus on this four of the shepherd. Yeah. Ya, banyak tugas dari gembala, tapi saya mau kita fokus dengan beberapa hal ini. So the role of the shepherd is he knows what to provide for our needs. He is a provider. Ya, jadi tugas dari seorang gembala adalah dia tahu persis dan dia akan menyediakan semua kebutuhan kita. Dia adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhan kita. He is willing to risk his life for us in order to protect us. He is our protector. Ya, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi untuk melindungi kita. Dia adalah pelindung kita. He willingly looks for us when we have gone astray, because each of us is personally known to him. He is our rescuer. He is our personal redeemer. Ya, jadi dia juga rela untuk mencari kita yang tersesat karena dia mengenal kita secara pribadi. Dia adalah pelindung dan penebus kita secara pribadi. And he goes ahead before us to lead us and to show us the way by assessing and minimizing the dangers so that we can go through safely. It may hurt, but we will go through safely. Ya, dan dia juga memastikan dia berjalan di depan kita untuk menuntun kita dan memperlihatkan kepada kita jalan yang harus kita lewati dan pastikan kita tidak mengalami bahaya dan dia memastikan kita melewatinya dengan tenang. Dia adalah penuntun kita. So what is Jesus to you and to me? Jadi apa arti Yesus bagi kita? Sekalian Bapak Ibu. Is he our provider?
Apakah Dia adalah yang mencukupi segala kebutuhan kita? Is He our protector? Apakah Dia adalah pelindung kita? Is He our rescuer? Apakah Dia adalah penyelamat kita? Is He our guide? Apakah Dia penuntun hidup kita? I want to share this quote. It always makes me cry when I read it. So please forgive me if I'm starting to cry. Oke, saya akan share satu quote ya. Saya suka selalu nangis, tapi maafkan saya kalau saya menangis ya. I have endured your sorrows. Ya, Irene start crying. Aku telah menahan kesedihanmu. I have experienced your struggles, encountered your temptations. Ya, aku sudah mengalami pergumulanmu dan menghadapi semua godaan-godaanmu. I know your tears. I also have wept. Aku tahu air matamu. Saya juga telah menangis. The griefs that lie too deep to be breathed into any human ear, I know. Jadi duka yang kita alami yang terbentang terlalu dalam untuk bisa dihirup atau ke telinga kita, manusia manapun alami. I know, saya tahu. Think not that you are desolate and forsaken. Ya, aku tahu air matamu dan, apa? Jangan pikir kamu Ya, jangan pikir kamu itu ditinggalkan dan dilupakan. Though your pain touch no responsive chord in any heart on earth, look unto me and live. Ya, meskipun rasa sakitmu tidak menyentuh hati siapapun, pandanglah aku dan hiduplah karena memandang aku. I know people here, there's some I see who are sick, and you're lying down and listening to this. Ya, saya tahu beberapa orang mungkin merasa sedih dan merasa ditinggalkan. Yeah. I know that sometimes, especially because I serve with a lot of cancer health guests, that the mind thinks nobody knows how I'm feeling. That is true. Ya, mungkin ada yang sedang berjuang melawan kanker karena saya pun banyak berhubungan dengan orang kanker. Mungkin mereka pernah berpikir, kenapa saya seperti ini? Mungkin tidak ada yang peduli. Yeah. But Jesus knows, brothers and sisters. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tahu dan merasakannya. And some of you may have experienced a loss of a loved one. Jesus knows, brothers and sisters. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu kehilangan orang-orang terkasih. Dan kita sedih karena itu. Tuhan pun tahu. So, the key to seeing, to not wanting, is to accept Jesus as our protector, as our provider, as our rescuer, and as our guide. Ya, jadi untuk tidak lagi mengingini hal-hal yang tidak baik dan merasakan kesedihan itu, undanglah Yesus sebagai Allah yang melindungi, menjaga, dan menuntun kita dan akan mencukupi segala kebutuhan kita. Let's look at him as our shepherd. Jadi, mari kita lihat Yesus sebagai gembala agung kita. If we view God as our shepherd, we will not try to fulfill our necessities or our wants by ourselves. Ya, jadi kalau kita melihat Yesus, Allah kita sebagai gembala kita, kita tidak akan pernah mau mencoba untuk memenuhi segala keperluan atau keinginan kita sendiri. John 10:4 verse 11 says, and when he put forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Verse 11, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ya, jadi sekali lagi Yohanes pasal 10 ayat 4 menuliskan, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Dan ayat 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Brothers and sisters, sometimes God permits bad things to happen so that we can hear his voice. Ya, Bapak Ibu terkasih, kadang Tuhan mengizinkan satu hal buruk terjadi atas hidup kita agar kita belajar untuk mengenal suara gembala kita. You know, the closest that I felt with God was when my heart was broken. Ya, jadi pengalaman saya pribadi, saya merasa Tuhan begitu dekat justru saat-saat saya mengalami patah hati dan kesedihan. You know, I always say this to people. When we have toothache, we drink Ponstan, you know, so that we don't feel the toothache. Ya, jadi mungkin kalau ada yang sakit gigi, kita cenderung minum Ponstan supaya kita tuh tidak merasakan sakit gigi kita.
When we have a headache, possibly Panadol, right? Nah, kalau kita pusing, kita kebanyakan minum Panadol. What do you do when you're sakit hati? Oh, tapi bagaimana dengan sakit hati? Seperti lagu dangdut ya, Airin. Lebih baik sakit hati, sakit gigi daripada sakit hati, atau gimana itu? The point is, when you are hurting, you sleep thinking about the hurt. You wake up thinking about the pain. You think about it all the time. Ya, jadi kalau kita kesakitan, kita selalu fokus dengan kesakitan kita, kesedihan kita, Yeah, sakit hati. sakit That's hati. when we are in pain, this is when we need Jesus the most. Ya, jadi ketahuilah Bapak Ibu, saat kita justru mengalami sakit hati, kesedihan, kita lebih banyak membutuhkan Tuhan di sana. Jesus is not all that we need until he is all that we have. Ya, Yesus tidak akan pernah menjadi seseorang yang kita butuhkan sampai dia benar-benar menjadi satu-satunya yang kita butuhkan. See, when I was broken heart, nothing in this world could comfort me. Ya, jadi tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menenangkan jiwa kita. When you're broken hearted, that's the only person you have is Jesus. Ya, saat kita mengalami sakit hati, kesedihan yang mendalam, hanya Yesus yang kita butuhkan. Do you want Jesus to be all that you have? You need, sorry. Ya, apakah Bapak Ibu rindu hanya Yesus yang kita inginkan dalam hidup kita? Maybe we should be praying for God to break our legs so that we will know his voice and Ya, follow jadi, us. seperti anak domba kecil tadi yang dipatahkan kakinya, mungkin kita harus mengalami hal itu untuk kita belajar untuk mengenal suara gembala kita. I hope what I've shared has been a blessing to you. Saya berdoa agar apa yang saya bagikan menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Let us pray. Mari kita bersatu dalam doa. Father in heaven, Bapa di sorga, forgive us, Lord, for we are like stubborn sheep that have gone astray. ya, kami adalah domba-domba yang tersesat dan terhilang. Help us, O Lord, to look to you as our shepherd. Tolong kami Bapa untuk melihat dan mencari Engkau sebagai gembala kami. For you will protect us. Tuhan akan melindungi kami. You will provide for us. Tuhan akan mencukupi kebutuhan kami You will rescue us. dan menyelamatkan kami You will guide us. dan menuntun kami semua. Lord, may these words be true. You are our shepherd. I shall not want. Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari, Engkau benar-benar adalah Allah kami, dan Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kami tidak membutuhkan apapun selain Engkau. Thank you, Lord, for your willing to answer this prayer. Terima kasih Tuhan untuk mau menjawab doa kami. In Jesus' precious name. Dalam Amen. nama Yesus. Amin. Thank you, Irene. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya satu paparan firman Tuhan bahwa Yesus adalah benar-benar gembala agung kita renungkan, dan biarlah itu menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Mari kita bertenang diri.